Rogo Sukmo saya ada zodiak Leo yang ada di Surabaya. Laki-laki berumur 47 tahun. Seorang dokter umum yang sedang menjalani karma. Yang mana kedua orang tuanya dan dua adik-adiknya mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta, bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu, dan saya sudah mendatangi 2 kali. Di sini ada zodiak Leo yang ada di Surabaya. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Leo di kota Surabaya. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 47 tahun, seorang dokter umum yang sedang menjalani karma, yang mana kedua orang tuanya dan 2 adik-adiknya mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang dokter umum. Padahal dia dokter, tapi orang tuanya sedang sakit-sakitan dan adik-adiknya terkena sakit juga, tapi si Leo ini tidak bisa mengobatinya. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang dokter umum Surabaya yang tidak bisa menyembuhkan keluarganya sendiri. Saya masuk lebih dalam di permasalahan hidup. Dan ternyata ini adalah karma di masa lalu. Dan juga nazar yang tidak pernah dilakukannya. Tuh. Hati-hati. Ya, orang tuanya saat ini ada yang gagal ginjal,
ada yang serangan jantung sampai di ring. Aduh. Adiknya paru-paru, dan satunya lagi leukemia. Aduh, cuci darah terus juga itu. Tapi kakaknya seorang dokter, Nah, tidak bisa menyembuhkannya. Sampai orang tuanya bilang, kasih obat yang paling bagus. Ini sudah yang paling bagus, Bu, katanya. Kenapa kamu tidak bisa menyembuhkan saya? Dan akhirnya si Leo itu kesal. Orang lain bisa saya sembuhkan, masa orang yang saya cintai dan orang sayang saya tidak bisa menyembuhkan? Kesal sendiri. Dia tidak melihat masa lalu yang berbuat dilakukannya. nggak introspeksi. Dan akhirnya saya penasaran, saya masuk Rogo Sukmo. Oke. Ya, Rogo Sukmo pertama saya masuk pada saat itu dia bermimpi. Dia bermimpi sedang melayani pasien yang rewel. Oh ya. Ya, seharusnya dokter itu kan abdi negara. Ya, seperti angkatan abdi negara. Guru, pilot lagi. Ya, seperti layaknya cita-cita anak-anak kecil zaman dahulu kala. Betul. Ya, abdi negara. Polisi. Tapi pada saat saya Rogo Sukmo pertama, dia melayani orang yang rewel itu dengan cara dibentak-bentak. Ini akhirnya dia asal-asalan Kasih resep juga. Iya. Dan akhirnya saya muncul di situ. Di depan saya baik sekali. Di depan pasien, masya Allah, judes, kayak lagi makan cabai pedesan. Saya bilang, apa bedanya saya dengan orang itu? Macan beda, Macan orang spesial. Salah. Saya sama dengan orang itu. Kenapa tidak dia yang kamu spesialin? Itu rewel sekali, Macan ini. Itu tanggung jawab kamu. Kamu yang harus bersabar. Tidak bisa kamu mentalnya lebih gede dari dia, enggak. Karena namanya dokter harus menenangkan mental dia dulu. Betul. Memberikan arahan, sabar ya Ibu, sebentar, keluhannya seperti apa. Betul. Harus ramah, harus baik. Tidak bisa Macan orang-orang kayak gitu harus dikasarin. Baik. Setelah itu, ya, itu pergi pasiennya. Jangan panggil pasien lagi. Saya pasienmu. Dan akhirnya saya bilang, Leo, apakah seperti ini caramu untuk menghadapi orang-orang? Karena saya sudah capek Macam menghadapi berbagai macam orang. Kenapa kamu mau jadi dokter? Nah, betul. Ya, kenapa kamu mau jadi dokter? Kalau capek menghadapi orang. Pasti setiap hari beribu-ribu orang yang kamu hadapi dengan berbagai macam karakter dan suku bangsa. Itulah kelebihan dari pekerjaanmu. Selain kau mendiagnosa penyakitnya, dan kamu juga punya attitude yang sangat baik. Harus bisa menenangkan. Ya, kalau kamu kacau balau melayani, karena saya orang tua saya sakit Macam, adik-adik saya sakit gitu. Ya, begitulah yang dirasakan dari keluarga tersebut. Yang datang ke kamu berharap untuk kesembuhan. Sedangkan keluarga dari itu sudah kacau kalut. Kau menenangkan mereka. Dan saya datang sini harus menenangkan kamu untuk mencari solusi permasalahan keluargamu. Saya capek menghadapi ini semuanya. Gimana kasih saya obat Macam. Ya, sebelum saya memberikan obat itu semuanya, kamu harus introspeksi diri. Ayo kita mundur beberapa tahun yang lalu. Sebelum kamu dilantik menjadi dokter, apa nazar yang kamu buat lama mikirnya? Tidak ada Macam. Ya. Akan saya ingatkan kembali. Kamu akan membuat nazar di hari Senin sama Kamis pengobatan gratis ke tempat penduduk-penduduk di belakang sana selama 2 tahun. Sudah kau lakukan? Ya Allah, saya lupa ya Allah. Itulah manusia. Maklumin Macam, saya manusia yang tempatnya salah dan lupa. Selalu begitu berlindung di manusia tempat salah dan lupa. Setelah itu, ya saya ingatkan lagi,
enak dapat duit setiap bulan sehingga rumah mewah. Rumah mewah, usaha ada. Mobil banyak, harta banyak. Itulah, kamu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu duniawi. Mudah dari duit kemudian digunakan ke yang nggak benar gitu. Ya, saya tidak menzolimin yang namanya dokter. Tidak semua dokter. Tidak semua, ya. Tapi ini kita introspeksi, biasanya kita mengingatkan kembali ke tanggung jawab kita, ya. Betul. Kalau kamu mau jadi pembisnis, jangan jadi dokter. Ya. Kalau kamu ingin menjadi pembisnis, jangan jadi dokter. Karena sekali kamu masuk dunia bisnis dengan berkedokan dokter, kasihan orang-orang di luar sana yang mengumpulkan uang untuk berobat keluarganya. Dia menjual rumah, menjual tanah, menjual barang-barangnya untuk kesembuhan orang tuanya yang awalnya 10 juta udah sembuh oleh karena berbisnis untuk mengambil keuntungan sampai 45 juta, yang mana keluarga itu sembuh akhirnya dia berhutang. Betul. Makan susah. Tuh, dengerin. Karena buat cicilan si orang tuanya tadi. Betul. Yang awalnya 10 juta dan itu tidak penyakit Kronis, berat dibuat. tapi didiagnosa bla 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 harus ini nih, dipersulit sehingga keuangannya itu muter lebih banyak. Ya, tidak semuanya ya. Tidak sempat. Tolong bisa garis bawahi. digarisbawahi. Tidak semuanya. Ya, jangan Kita introspeksi satu sama lain. Dan biar tidak terjadi seperti ini. Dan pas kasus COVID, kau ada peranan dalam situ. betul. Aduh, banyak sekali. Saya menghaluskan nih Mas Jawir, karena Supaya tidak ada yang tersinggung tidak ya. Ini ada yang mohon maaf tersinggung. ya. Karena kalau saya tidak menceritakan seperti ini, takutnya kita sebagai manusia yang dibilang lupa dan tempat kesalahan tidak introspeksi. Ya, banyak hal-hal seperti itu sehingga penderitaan seseorang yang awalnya penyakitnya ringan disuruh ronsen, biaya ronsen segini, biaya ini dibolak-balikin. Buat apa cari jalan praktis kalau misalnya Bisa dipersulit. bisa dipersulit dengan uang banyak? Akui. Tuh. Tuh ya, tidak semua punya uang di luar sana. Dengerin toh Ya, ya. begitupun saya media-media yang saya jual di sini. Kenapa saya harus doakan dengan baik-baik? Karena saya pikir orang-orang di luar sana tidak semua orang punya uang. Cari duit. Ya, mereka berusaha untuk menjual apapun untuk kehidupan orang tuanya. Setelah orang tuanya sehat, dia berhadapan bukan dengan penyakit orang tuanya, tapi dengan hutang piutang. Yang awalnya bisa makan ayam, oleh karena utang piutang yang harus dia bayar, dia harus makan tempe sama sambal. Yang penting orang tuanya sehat, jangan. Ya. Terus nazar. Nazar kalau misalnya berat, jangan dikatakan. Jangan mudah membuat nazar. Wah, kalau misal saya nggak keluarin nazar, itu kan jaminan Kimacan. Iya, karena manusia itu pasti lupa. Manusia itu di dunia ini tingkat ngelupainnya tuh gampang sekali. Janji dan sholat. Hati-hati. Itu gampang mereka lupakan. Janji sama sholat gampang sekali. Ya. Ibadah. Yang terbesar di dunia ini apa? Hawa nafsu duniawi. Yang tajam di dunia ini ada apa? Lidah. Ya, hati-hati sekali. Karena walaupun cuman kalian nih dalam hati yang berjanji, alam semesta mendengar. Berikut dengan makhluk-makhluk yang ciptaan Tuhan yang berdampingan dengan kita. Mendengar mereka. Pak, manusia munafik ini. Nah, dan sekarang si Leo dimasukkan di mana fase yang dirasakan oleh keluarga yang di sana. Tuh, dengerin. Kalau keluarga orang yang di luar sana, orang tuanya udah sembuh tapi dia menjalani hutang piutang yang bertahun-tahun Belum selesai. Nah, kamu di sini kamu dikeluarkan fase kamu seorang dokter tapi kamu tidak bisa menyembuhkan keluarga kamu di sana bertahun-tahun dan uang pun muter terus seperti itu. Walaupun
yang harganya biasanya 5 juta masuknya 150 pengobatan. Tapi kan Tetap aja. ya setelah saya berkata seperti itu, dia nangis-nangis dalam mimpinya itu pada saat saya rogosuk ke Mama Jawir. Ya Allah, mulai besok saya seperti itu, yang penting keluarga saya sembuh. Itulah yang dirasakan si keluarga yang di luar sana. Tuh, yang penting keluarga sembuh. Mewah sekali rumahnya. Rumahnya Yuki ya. Wih. Terus adik-beradiknya dibukakan usaha masing-masing. Kalau ya Rek ya. Dan- Pekerjaan mulia itu yang bawa jadi bisnis Rek. Ya, itu tadi ya. Saya buat perhalus sekali di sini. Dan akhirnya pada saat saya sebelum pulang, Leo saya mau pulang. Kimacan mau rogosuk mau lagi nggak nanti bantu saya Kimacan sampai tuntas. Ya, kau lakukan aja dulu Nazarmu. apa yang kau telah berjanji. Dan akhirnya kemarin dia sudah mulai datang ke tempat pelosok-pelosok ya. Pelosok. Ini sudah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Masih 2 kali kamu janjimu 2 tahun. Ya. Sudah 2 kali itu dia merasa lelah sekali Mas. Udah lelah. Ya, lakukan itu. Tuh. Dari doa-doa mereka yang diobatin gratis, doa-doa itu akan mengangkat penyakit dari keluargamu. Ya, itu tadi yang saya bilang, buat apa uang banyak kalau kalian melihat keluarga kalian tidak sehat, pasti sedih, apalagi kalian pakar untuk mengobati. Ya, teruslah berlanjut itu. Kalau terus berlanjut dan tanpa ada capek, Ikhlas. ikhlas. Jalani sepenuh hati. Ikhlas, terus obatnya yang benar. Jangan Kasihnya. asal. Ya, kalau misalnya komplit harusnya 5 macam, jangan dikasih 2 macam. Kamu nazarin tapi tetap aja curang yang nggak baik ya podo ae, percuma kamu nazarmu. Ingat Tuhan itu ngelihat loh ya. Ojo sampai kamu ngebohongi Tuhan. Ngawur hai. Jadi masih ada kesempatan untuk Silio Surabaya ya. Karena yang saya lihat itu masih ada kesempatan. Jadi kesempatan itu ada di tanganmu sendiri. Jadi pelajaran yang kita dapat dari zodiak Leo di Surabaya ya. Untuk profesi apa saja sebenarnya di sini. Betul, oh iya. Profesi apa saja yang ada di sini, tolong orang yang sakit jangan dipalak, orang yang sehat jangan dipalak untuk oknum-oknum di luar sana. Ya. Bekerja secara ikhlas, jujur, dapat uang halal sehingga uang tersebut dikasih ke orang-orang yang keluarga kita sayangin menjadi sehat. Ya ingat, uang-uang yang tidak baik yang kalian dapatkan di luar sana apabila dikasih ke orang-orang keluarga kita akan menjadi jamur. Jamur awalnya. Setelah itu menjadi penyakit. Dengerin. Ya, sudah. Wes. Sudah cukup mewah kok. Ya nanti juga kalau mati nggak Tadi dibawa kan. itu. Yang ada anak beranak perang ambil harta. Berantem. Ya cukup kok itu. Kalau menurut saya kau cukup. Tinggal kebahagiaan lah yang belum direstuin oleh Tuhan. Karena apa? Masih banyak kecurangan. Ya layanin pasien dengan baik. Dan ingat pesan saya yang terakhir kemarin ya. Pada saat orang sedang kritis, nyawanya sedang di tanganmu, jangan gila-gila isi data dulu. Selamatkan data terakhir. Ya, keselamatan ada di tanganmu. Tuhan mengutusmu untuk membantunya. Membantu orang yang sedang kritis. Jangan kau cuek-cuekin. Ya, data terakhir yang penting kau selamatkan dulu, kasih tindakan. Ya, jangan si data itu udah hap Udah mangkas mungkis ngono iki ya. Ya, diperlama dengan asisten-asistennya. Di briefingin asistennya, kamu harus tegas. Ya, di briefingin karena nyawa di tangan kalian. Orang datang dari luar sana lari-larian untuk pengobatan dan kalianlah dewanya di masa manusia ini. Ya, jadi pelajarannya untuk saudara-saudaraku di luar sana, memanusiakanlah manusia. Betul.
Gitu ya Ki ya. Nah ini tadi ya, semoga apa yang menjadi cerita Rogo Sukmo ini untuk kakak-kakak penonton Nipun Pintu Misteri yang berprofesi ya tidak hanya sebagai pelayan masyarakat ya Ki ya, abdi negara ya, tapi intinya adalah ya, apa yang kalian dapatkan jika dengan cara yang tidak baik kalian makan, kalian gunakan untuk usaha, kalian berikan orang tua, itu tidak akan berkah dan barokah, yang akan malah akan menjadikan sebuah bibit penyakit ya Ki. Karena itu tadi, Tuhan itu melihat segalanya. Jangan pernah bermain-main ya. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan itu mengawasi kita. Lebih baik kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal, yang benar. Walaupun di luar sana memang banyak orang yang berlomba-lomba mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar sesuai dengan profesinya, membisniskan sesuatu untuk kelihatan glamor, untuk mendapatkan uang cepat. Biarkanlah, jangan pernah meniru hal yang demikian. Ingat, kedamaian hati, kesehatan keluarga, kesehatan diri kamu itu lebih penting daripada gaya parlente, daripada mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar, hasil bisnis-bisnis yang tidak baik. Ya, wes lah ya, nggak usah kayak gitu. Kalau seandainya di sekitaran kalian semuanya rata-rata seperti itu, ya kamu yang harus jadi berliannya. Kamu tidak seperti mereka. Ya, semoga saja ini untuk si Leo bisa memaknai dengan baik hasil Rogo Sukmonya Ki Macan ya. Tepati nazar ya, dan kemudian jadilah pelayan masyarakat yang baik. Jujur-jujur saja ya. Oke. Nanti setelah itu Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut Rek. Untuk tanggal lahir, Tuhan angkat derajatnya di akhir bulan April 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri. Untuk tanggal lahir, Tuhan akan angkat derajatnya di akhir bulan April di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ojo lemes-lemesan Renjeh. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu Oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan April. Kita lihat ada berapa tanggal lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya ya. Semoga ada tanggal lahir kalian di luar sana. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan, hidup sehat. Karena investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Jadi kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, mencari rezeki dan berkumpul dengan keluarga. Buat apa uang banyak ya? Buat apa harta banyak? Tapi kita dan orang-orang yang kita sayangi bolak-balik ke rumah sakit. Inilah rahasia saya selama ini untuk menjaga kesehatan saya, tubuh saya dari penyakit medis dan non medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, saya buat dari berbahan dasar kaca ya, ini kaca ya. Terus dalamnya ada batu kristal. Nah, batu kristal ini batu kristal alam, rose quartz, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol, botol kesehatan ini. Ya, dan juga bisa menarik energi positif dan bisa menarik doa-doamu. Kok bisa Ki Macan untuk menarik doa-doa dengan batu kristal ini? Ya, batu kristal ini sudah saya ritualkan. Ya, dan saya masukkan juri-juri terbaik saya yang ada di 10 tempat. Dan mengapa saya harus minta persyaratan kalian seperti nama lengkap dan tanggal lahir untuk menselaraskan antara juri saya dan si pemakai. Ya,
Botol minum kesehatan ini cara saya untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh, menenangkan hati dan pikiran, menyehatkan tubuh, dan juga awet muda. Ya, tapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Betul. Ya, akan saya pilih-pilih karena stok dari botol minum kesehatan ini tidak banyak. Betul. Ya, Beli sekali pakai seumur hidup ya Rek ya, namun yaitu tadi harus dijaga dengan baik asal tidak pecah. Kalau kalian yang sudah order ternyata kalian pecah botolnya, kalian harus menghubungi admin yang bersangkutan ya untuk melihat lebih lanjut apa yang harus dilakukan. Berarti satu, mereka tidak teliti. Dua, kalian masih gelabak kurubuk. Tiga, masih egonya masih tidak stabil, bentrok jadinya. Akhirnya dengan cara apapun botol itu pecah. Betul. Ya, harus introspeksi kalian. Ya, setelah didoakan misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga dengan botol minum infus biokristal ini saya diberikan kesehatan. Amin. Saya diberikan pembersihan dari energi negatif. Seperti itu. Ditenangkan hati dan pikiran saya untuk menghadapi segala sesuatu. Amin. Dan dijauhkan dari penyakit-penyakit dalam tubuh seperti itu. Betul sekali. Mental, pikiran biar sehat Rek. Ya. Parfum Sanjagat atau parfum Aura hari ini saya ingin menggunakan yang warna hijau, Mas. Hijau ngoten Ya. iki dasar samudra monggo. Ya, ini parfum Aura namanya Sanjagat ya. Sanjagat. Sudah hampir 3 tahun saya gunakan ini. Ya, parfum Sanjagat ini bagus sekali untuk mendeteksi energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam saya menggunakan botol minum kesehatan dan membukakan kembali mood kalian menjadi bagus kembali pakai parfum Sanjagat ini. Betul sekali. Ki kelengkapannya nanti ada gelang tricakra yang harus dipakai ya Rek. Dola dulu bismillah. Wanginya membuat diri kalian rileks, semangat, dan orang menciumnya pun suka dengan wanginya. Karena wangi itu bonus. Tapi kalau ada orang yang mencium kamu pakai parfum Aura, parfum Sanjagat, tiba-tiba ada sebelahmu yang tidak menyukai, fix dia itu adalah muka dua. Ya, Iya, Ki. tandai orang. Tandai orang-orang yang seperti itu yang tidak menyukai bau parfum Sanjagat. Paket kinis-kinisnya Mas Jawi Rek, Banyu Mustika. Doa dulu bismillah. Ya, ini dia minyak gandala, kecil-kecil cabai rawit. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari menjangan. Yang mana minyak ari-ari menjangan itu di dalam dunia spiritual ya, mempunyai energi terbesar untuk menyingkirkan ilmu-ilmu sihir. Ya, kenapa saya buat ini? Karena banyak sekali orang-orang di luar sana, terutama saudara-saudara saya yang sedang menonton ini ya. Banyak orang-orang terdekat kalian yang iri, sirik dengki dengan kesuksesan kalian, dengan rezeki kalian, dengan keberhasilan kalian, sehingga mereka menggunakan pemikiran negatif kalian untuk menutup melalui ilmu sihir. Hati-hati. Ya, karena kalau orang yang tidak dikenal, mereka tidak akan pernah menggunakan itu. Tapi yang lebih banyak 85% orang-orang terdekat. Makanya jangan pernah menceritakan keberhasilan kalian, jangan pernah menceritakan keuangan kalian, apalagi kesuksesan kalian kepada orang lain. Tidak semua orang suka dengan kesuksesan kalian. Karena apabila usaha kalian yang awalnya ramai tiba-tiba sepi, dagangan kalian biasanya ada saja setiap hari, tiba-tiba sepi, dan mencari pekerjaan susah, yang freelance juga susah mendapatkan job. Handle dengan tamu awalnya gampang tapi susah. Itulah tanda-tandanya. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari ya, energi negatif itu akan mengelilingi usaha kalian. Dan orang-orang lewat di usaha kalian itu terlihat tutup. Dan sering berbau-bau amis dan busuk. Ya, minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Ya, ingat yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala untuk menarik rezekimu yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jangan khawatir, satu pintu rezeki yang ditutup dari orang lain, Tuhan akan membukakan 1000 pintu rezeki untukmu. Asalkan uangnya kalian gunakan untuk membayar hutang, lunasin hutangnya, nabung, kembangkan usaha, bahagiakan pasangan, orang tua, dan keluarga, bersedekah. Saya yakin rezeki itu akan lancar terus. Amin. Tapi kalau rezeki itu tiba-tiba kalian gunakan judi online, narkoba, wanita, berzina ya, atau party-party segala macam ya, saya pastikan bukan orang lain yang akan menutup rezekimu lagi, tapi alam semesta. Berarti kalian tidak cocok untuk itu. Jadi jangan beli minyak gandala kalau misalnya keuangan nanti kalau sudah lancar digunakan dengan negatif. Jangan beli.
Ya, wajib digunakan ke arah hal-hal yang positif agar Tuhan terus melancarkan rezeki kita. Ya, karena kita bisa mempergunakan ke hal yang baik. Ya, mahar ini pun 230. Syarat yang dibutuhkan Kimacan, nama lengkap dan tanggal lahir. Ya, kita lihat ada berapa tanggal lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya di tahun akhir bulan April di tahun 2024. Wow, pusaran. Arti dari pusaran ini adalah pemutaran. Ya, pemutaran yang artinya dari kartu oracle ini ada angka 11. Ya, ada 11 tanggal lahir yang Tuhan tukar, yang dari titik terendah naik ke titik teratas. Ya, pengangkatan derajat. Ya, pengangkatan derajat tuh biasanya dari perekonomiannya anjlok, kesehatannya awalnya sakit jadi sehat kembali, kebahagiaan yang awalnya kalian kurang bahagia, kurang harmonis, Tuhan angkat lagi derajatnya. Bukan masalah keuangan saja. Tidak hanya materi saja yang dimaksudkan ya, ya. Nah, ada banyak pengangkatan derajat ya. Jangan 11 tanggal lahir. 11 wonten 11 ini Kimacan melihat ya. Di akhir bulan April loh kira ya. Ya sebentar lagi ya. Mereka sudah melewatin asam garam kehidupan, kesedihan. Dan juga mental jatuh, direndahkan, diremehkan, difitnah, dipertemukan dengan orang-orang yang membencimu. Benar. Ya, sampai orang-orang itu tidak percaya lagi padamu. Ada 11 tanggal lahir. Tanggal lahir 28. 28 nomor setunggal. 28. Tanggal lahir 30. 30. Tanggal lahir 21. 21. Tanggal lahir 7. 7. Tanggal lahir 3. 3 ini naik daun ya. Iya. Tanggal lahir 19. 19. Tanggal lahir 27. 27. Tanggal lahir 25. 25. Tanggal lahir 26. 26. Kurang 2. Tanggal lahir 6. Tanggal lahir 6. Kurang 1 yang terakhir sekarang. Kurang 1. Yang terakhir. Ada 11. Tanggal lahir 5. 5 yang terakhir. Ya, 11 tanggal lahir ini yang saya rasakan di sini mereka mempunyai elemen air, yang mana air itu membuat adem semua hati dan pikirannya sehingga mereka bisa mempunyai versi terbaru untuk mengangkat derajatnya sendiri. Ya, udah kebal mentalnya. Mentalnya sudah kebal dan juga pemikirannya sudah kuat, sudah lebih dewasa, bisa merendah. Karena pada saat dia rendah sudah biasa. Itu yang dia sudah lewati. Betul. Dan akhirnya setelah media 11 tanggal lahir itu sudah siap dilihat oleh Tuhan, waktunya Tuhan mengangkat derajatmu dengan versi terbarumu. Jadi pertahankan versi terbarumu, jangan mengulangi karakter lamamu. Betul. Ya, tetaplah jadi versi yang terbaik ini. Betul. Ya. Karena sudah menyadari gitu ya. Wah, titik terendah mengajarkan banyak hal. Air. Artinya banyak rezeki-rezeki kecil yang datang yang kalian syukuri. Pintar bersyukur. Sehingga rezeki besar lebih kalian syukuri. Masya Allah. Ya itu tadi. Rezeki kecil, alhamdulillah. Maaf, rezeki besar alhamdulillah. Rezeki kecil wasyukurillah. Ya, selalu menjadi manusia yang selalu bersyukur. Apapun. Alhamdulillah ya. Wasyukurillah celali. Bersyukur ya. Kok cahaya Tuhan. Alhamdulillah. Semakin dekat dengan Tuhan. Wah, ibadah bagus berarti. Kayak gitu ya manusia ya. Setelah jatuh, terpentok, kena duri, kena tangga, baru dia. Ya, ingat Tuhan sudah menseleksi orang-orang dan akhirnya kamu lulus seleksi. Pada saat Tuhan angkat derajat kamu nanti, ya, yang dipertajam atau yang
besar adalah ibadah, bukan gengsi. Jangan berbalas dendam, saya harus seperti ini soalnya kemarin saya dihina, saya harus kayak gini. Itu orang-orang salah. Betul. Ya Ki ya, ojo golek sing instan-instan rek ya. Bersyukur selalu, bagusin ibadah. Akan dipertemukan dengan orang baru tapi rasa saudara, yang mereka percaya dengan skill kamu, yang mereka percaya dengan kemampuan kamu, dan akhirnya kamu disupport dari orang tersebut. Ngoten ya Ki ya. Waduh, karena kepercayaan kamu mempunyai skill bagus ya Ki ya, akhirnya disupport. Ya, kesetiaan. Ini bisa saya bilang ya, orang yang berpacaran karena dia titik terendah diputusin. Orang yang menikah titik terendah diputusin. Diceraikan. Akhirnya mereka bersolo karir sendirian. Tapi dari solo karir sendirian akan dipertemukan jodoh yang lebih baik daripada mereka. Mereka akan mengajak dan mengatur cara hidup sebenarnya seperti apa. Yang awalnya kalian boros, kalian gengsi, dipertemukan dengan orang yang akan mendekatin ini. Semua kejelekan bisa diperbaiki. Bagus. Jadi yang janda, yang duda akan dipertemukan orang yang bisa mengubah karakter. Dan yang pacaran diputuskan, ditemukan yang baru, akan mengajarin yang baik. Betul. Wah, ya, nanti kalau dapat yang seperti itu ya dipertahankan ya Ki ya, dijaga baik-baik. Dia mau merubah kamu, mengajari ya Ki ya ke hal-hal yang positif kok. Ilmu sihir. Ya. Ini titik terendahnya dari ilmu sihir. Yang saya lihat di sini yang usaha. Ya. Yang kalian merasa usaha, perasaan kalian sudah konsisten dan berdoa dan berusaha, tapi kok sepi saja dan akhirnya gulung tikar dan hutang banyaknya. Karena ilmu sihir. Ya. Nah, nanti alam semesta akan membersihkan itu semuanya dan kamu mengulang dari nol lagi usahamu, dan akhirnya usahamu melejit gitu ya Ki ya. Waduh, ayo semangat ya Ki ya, jangan putus harapan, terus berdoa, beribadah gitu ya Ki ya. Waduh, janji. Yang kemarin di PHK, yang saat ini susah sekali mendapatkan pekerjaan, terus semangat. Karena sedikit lagi ada berlian yang akan kamu temukan. Semangat. Sesuai skill yang kamu punya. Alhamdulillah. Semangat ore, depan lagi anak berlian niku ya. Ojo nyerah. Konsisten selalu nggih wirausaha. Ya, yang bekerja di luar negeri, ini Awan yang mempunyai rencana nanti pulang membuka usaha. Ya, besar kesempatan rencanamu itu akan berhasil. Dari situlah Tuhan akan mengangkat derajatmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semangat usahanya nanti bisa lancar selalu ya kakak-kakak Mas Jawir ini ya. Mungkin sudah capek juga bekerja di luar negeri ya. Ya, ini yang terakhir. Apapun yang kamu lakukan saat ini, yang kamu keluarkan air mata dan tetesan keringat, akan Tuhan permudah semuanya. Betul. Ya, tapi harus bergerak seperti layaknya kalian menggayung sepeda. Betul. Kalau kalian berhenti menggayung, kalian akan jatuh. Betul. Ya, jadi saran saya untuk saudara-saudaraku di luar sana yang mempunyai tanggal lahir yang tadi, ya bergerak dari sekarang sehingga kalian bisa melaju dengan cepat. Ngoten ya Ki ya. Waduh, untuk kakak-kakak semuanya, para pejuang dimanapun juga, jika perjuangan kalian sudah meneteskan keringat, meneteskan air mata, semangat toh. Karena dari situ akan menjadi amunisi, Tuhan akan melihat ya Ki ya. Tapi kalau sudah meneteskan air mata, meneteskan keringat, kalian menyerah, wah Tuhan tidak akan mengangkat. Semangat selalu. Ya Ki ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Ki ya. Semoga saja untuk 11 tanggal lahir apa yang dilihat sama Ki Macan ini menjadi penyemangat semuanya ya. Tidak hanya untuk 11 tanggal lahir. Ya, ini saya akan memperkenalkan kepada saudara-saudaraku di luar sana. Ini media terbaru saya. Media yang ke-16 ya. Garam laut merah. Saya buat untuk saudara-saudaraku di luar sana karena banyak sekali yang saya dengar di kolom komentar, mereka tempat usaha atau kantor atau tempat tinggalnya sering diganggu oleh makhluk astral dan orang-orang yang iri sirik dengki. Nih, garam laut merah ini untuk pagar gaib. Pagar gaib, ingat pagar gaib. Ya, untuk rumah,
kantor dan tempat usaha. Ya, kalau kalian merasa sepertinya aman-aman aja Ki Macan, ya berarti dipagarkan supaya tidak ada yang jahat-jahat, energi negatif masuk. Tapi kalau kalian merasakan dalam hati emang kayaknya nggak bener nih tempatnya, ya dibersihkan, diusir, ya, karena garam laut merah ini bisa menetralisir untuk jin-jin jahat ataupun roh-roh negatif. Betul. Di sekeliling tempat tinggal kalian, ya, membersihkan energi negatif dan membuka aura positif, membuka kembali pintu rezeki dan menarik rezeki. Ya, bisa tolak balak. Ya, ingat ya, ini bukan untuk mandi, tapi untuk ditaburkan pagar, layaknya kalian memagarkan tempat usaha kalian, kantor ataupun tempat tinggal kalian. Dan kalau masih ada sisa, nanti garamnya taruh di pojok-pojok rumah. Betul. Ya, di pojok-pojok rumah. Dan juga garam ini beratnya 750 gram. Betul sekali. Ya. Jadi sengaja saya buat ini untuk mengusir yang namanya, kalau misalnya kalian dilempar buhul, kalian dilempar tanah kuburan sama air mandian mayat, jangan khawatir, ada solusinya. Biasanya banyak kalian bingung apa yang harus dilakukan. Ya, buang seperti biasa. Habis itu taburkan garam ini. Kelilingin tempat usaha kalian. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, untuk persyaratannya nanti biarkan Mas Jawir yang akan menerangkan, ya, karena semua media-media saya ini butuh persyaratan. Buat apa Ki Macan? Buat saya menerawang, ya, dan buat menyinkronkan bagi si pemiliknya. Betul sekali, mensinkronkan saudara tak terlihat yang membantu dengan si pemakai. Makanya dibutuhkan syarat yang diperlukan Ki Macan ini. Ingat-ingat ya Rek ya, karena garam laut merah ini kan bisa untuk rumah, tempat usaha, kantor, toko. Nah, untuk syaratnya, jika kalian menggunakan garam laut merah ini untuk rumah, pagar rumah, yang diperlukan nama lengkap dan pekerjaan kalian. Yeah. Nah, kalau untuk rumah. Namun jika kalian gunakan untuk tempat usaha, toko, perkantoran, ya Ki, ya, yang diperlukan adalah nama lengkap dan nama toko, nama usaha, nama kantor kalian. Ingat, garam laut merah ini kan sebagai pagar gaib. Yeah. Dimana kalau untuk pagar gaib, ya kalian berpikirlah kalau memagari itu seperti apa caranya. Yeah. Kalau seandainya kalian posisi misalnya rumahnya berada di sini, pagarnya bisa buat melingkar, ya buat melingkar. Yeah. Tapi kalau seandainya posisinya hanya bisa untuk bagian depannya saja, ya kalian bagian depannya, tapi pojok-pojok rumah, pojok-pojok di dalam rumahnya itu wajib dikasih garam laut merah. Pemakaian garam laut merah ini bisa secara langsung digunakan, namun bisa juga dilarutkan dengan air. Yeah. Ya Ki ya. Kalau untuk dilarutkan dengan air fungsinya apa? Sama saja. Namun kan kembali lagi, kalau untuk mengusir kiriman dalam bentuk air seperti air cucian mayat, itu harus dilawatnya dengan dalam bentuk air juga, Rek. Iya. Ya. Menetralisirnya harus dalam bentuk air juga. Agar apa? Agar lebih optimalnya pokoknya Mbak Dugon. Kebongkar meneh kowe. Ora usah aneh-aneh makanya ya. Kamu berencana yang tidak baik, Ki Macan ini akan mengeluarkan media-media terbaru ya. Yeah. Kenapa namanya garam laut merah ya? Nah, tanya kamu sama jin-jin yang kamu Mbak Dugon negatif, mau dibukain lubang portalnya untuk dilarikan ke sana mereka. Tanya sama jin-jin negatif suruhanmu itu. Waduh, kalau kebentrok sama garam laut merah, karena Ki Macan akan mengambil energi laut merah sendiri untuk membuka portal menghancurkan jin-jin kirimanmu dengan roh-roh jahat yang mempengaruhi orang-orang. Jadi Ki Macan itu membuat garam laut merah nggak asal-asalan, Rek ya. Ada izin tertentunya juga ya, dipikire hanya asal nama, tidak ya, karena untuk mematenkan ya Ki ya. Nah, ini untuk garam laut merah. Kalau kalian menginginkan itu bisa menghubungi admin 1 dan admin 2
Kemudian maharnya berapa? Maharnya itu 115.000, itu belum termasuk ongkir. Beratnya tadi Ki Macan bilang 750 gram ya, nggak ada sampai 1 kilo. Kalian pun juga harus pintar. Kalau seandainya memang kondisi tempatnya kalian luas, ya berarti kalian order aja mek sitok rek. Yang namanya kalian membuat pagar itu ya jangan terputus. Nanti kalian hemat-hemat kucit-kucit tapi keputus kayak kalian nanam padi. Ora iso iku berlubang-berlubang ya. Jangan buat berlubang. Yang lurus ya lurus. Jangan sampai ada yang terputus ya. Kalau kalian mau menambahi dengan doa-doa terbaik kalian, itu pun juga boleh. Kalian bawa dalam sholat dulu untuk kalian nazarkan, itu semakin bagus. Energinya Ki Macan, juridnya Ki Macan ditambahi doa-doa khusus kalian, itu pun juga pasti akan mujarab ya. Dan caranya setelah kalian melakukan ritualnya itu ya, sebelum ya Ki ya, sebelum melakukan ritualnya, mohon maaf, kalian pegang dengan kedua tangan. Kemudian wajib dan harus kalian berdoa. Berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kalian masing-masing. Kalau yang mungkin Hindu dengan mantra Gayatrinya, kemudian yang Kristen dengan Mazmurnya, kemudian yang nopo malih, yang Buddha ya terserah kalian ya, Mas Jawi tidak ngerti. Terus kemudian baru setelah itu niat untuk apa? Ditambahin rek, niatnya untuk apa? Ya Tuhan, semoga dengan garam Laut Merah ini bantu ikhtiar saya untuk membentengi, memagari tempat usaha saya agar terhalau dari energi-energi negatif seperti itu. Laras badan Ki ya. Nah setelah itu baru silahkan digunakan. Betul. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau sudah sifat dan karakter positif apa yang harus ditonjolkan nih Kiki untuk 11 tanggal lahir? Sifat dan karakter positif yang mengelilingi 11 tanggal lahir. Wow. Ada 3 karakter yang mengelilingi 11 tanggal lahir sehingga mereka berhak mendapatkan pengangkatan derajat oleh Tuhan di akhir bulan April. Yang pertama, karakter yang susah sekali. Jujur. Susah sekali yang saya temukan di luar sana. Orang-orang jujur. Ya, karakter kedua di sini penyayang. Penyayang, jujur, penyayang. Dan yang karakter ketiga kreatif. Jujur, penyayang, kreatif, ini karakter positif yang harus ditonjolkan untuk 11 tanggal lahir. Ya, sebentar. Jadilah orang-orang jujur. Betul. Berusaha sejujur-jujurnya dengan hal-hal yang kecil. Dimanapun. Ya, karena saya susah sekali mencari orang-orang jujur. Ya, kalau pintar banyak sekali di luar sana. Tapi jujur jarang sekali. 1001 ya Ki ya. Semoga kita golongan dari orang-orang yang jujur ya. Allah, amin. Tenang hati, tenang pikiran. Kalau kalian jujur itu tenang hati, tenang pikiran. Bener. Jujur rek, tenang hati dan pikiran. Nggak usah ngakal-ngakalin ya. Sekarang zamannya nggak perlu ngakal-ngakalin. Jujur aja. Kalau hak kita ya hak kita. Kalau bukan hak kita ya sudahlah ya. Betul. Ngoten iki ya. Karena dengan jujur Tuhan pasti akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain kok untuk kita. Betul. Terus badan ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Kalau sudah, untuk kakak-kakak semua para penonton Nippon Pintu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macan, terutama tadi garam Laut Merah, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2 ya. Untuk admin 3 tidak membantu garam Laut Merah ya rek ya. Nanti lihatin di akhir video untuk nomor telepon Nippon ketiga admin tersebut dengan media-media apa saja yang bisa dibantu. Bahkan ada di toko online ya rek, tapi tidak semua media ada di toko online. Nanti lihatan sendiri itu di Shopee dan juga di TikTok, nama tokonya Pintu Misteri. Kalau sudah wajib dan harus, kita warga negara Indonesia mendoakan selalu negara tercinta kita, negara Indonesia. Semoga negara Indonesia terus terjaga kedamaiannya, semoga terjaga persatuannya. NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Ngoten ya Ki ya. Dari hal baik kita belajar syukur, dari hal yang tidak baik kita belajar untuk menjadi orang yang kuat. Ngoten ya Ki ya. Kuat dan bersyukur jangan dilepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Matur nuwun nuwun. Sami-sami. Saya Mas Cawir Dan saya Kimacan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.